Analisa Falas. Analisa Falas. Kita masuki sesi analisa falas dan untuk itu saya Beni Rahmadi akan berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rioli. Selamat sore Pak Rioli. Selamat sore Mas Beni. Oke, baik Pak Rioli. Kalau pekan lalu pergerakan market didrive oleh putusan The Fed yang menahan suku bunga dan pernyataan-pernyataan para petinggi The Fed. Nah, apakah pada minggu ini sentimen yang sama masih akan menjadi faktor penggerak market, Pak? Ya, saya kira memang pasti akan terkait ya, karena itu baru diumumkan hari Rabu kan meeting ya. Iya. Ya, kita review sedikit sebelumnya tentang apa hasil dari FOMC kemarin. Iya. Yang pertama jelas suku bunga tetap ya. Kemudian ada sebuah statement bahwa kemungkinan akan ada kenaikan 3 kali di tahun 2024 ini sebesar 75 basis poin ya. Jadi 3 quarters itu bahasanya kemarin. Namun di tengah-tengah itu dari nuansa bahasa yang disampaikan The Fed itu memang kecenderungannya adalah tetap seperti ambigu ya. Jadi di satu sisi dia ada katakan seperti tadi, namun di sisi lain tetap ada nuansa keraguan-raguan yaitu melihat resiko-resiko yang bisa terjadi jika suku bunga ini dipotong terlalu cepat. Tapi di sisi yang lain juga mempertimbangkan kalau terlalu lama juga akan beresiko. Nah, kemudian kesimpulan akhirnya adalah ya klise ya seperti biasa. The Fed akan terus mengikuti data-data berjalan untuk mengambil keputusannya ya. Terutama terkait dengan inflasi 2% yang menjadi target The Fed. Kemudian bagaimana lapangan kerja dan lain sebagainya, ini yang akan menjadi acuan. Pertemuan The Fed kemarin kita bisa simpulkan bahwa belum ada sebuah clue yang sangat jelas, ya, walaupun ada statement bahwa akan ada pemotongan suku bunga paling tidak 3 kali dalam tahun ini. Nah, oleh karena itu, sebenarnya kenaikan US dollar di minggu lalu itu sudah kita prediksi di Senin lalu ya. Betul Pak. Memang kita memprediksikan bahwa potensi US dollar ini cenderung menguat dan saya mencatat minggu lalu ada penguatan 0,97%. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan minggu ini? Apakah akan berlanjut naik dolar ini atau turun ya? Kalau saya secara pribadi masih melihat potensi untuk US dollar ini untuk menguat tetap cukup besar di minggu ini. Ya, dasar dari alasan kenaikan US dollar ini adalah satu tadi, saya melihat bahwa kalau kita bicara transaksi mata uang, tentunya tidak berdiri sendiri ya, seperti sering saya sampaikan, selalu adalah kalau kita bicara US dollar, maka US dollar terhadap apa? Nah, kalau saya mencatat data perkembangan perekonomian di dunia, memang lebih cenderung adalah didominasi oleh kecenderungan sell untuk mata uang hot currency. Ya, artinya kalau ini kita sandingkan dengan US dollar, maka kecenderungannya adalah selaras. Artinya dolar punya potensi menguat, kemudian mata uang lain punya potensi down. Nah, mata-mata uang apa saja yang mungkin perlu dijadikan satu atau atensi ya kalau kita ingin manfaatkan pasar. Yang pertama menurut saya adalah sterling. Menurut saya sterling ini bisa dilirik untuk disandingkan dengan US dollar. Kenapa? Kalau kita lihat sterling untuk data inflasinya di minggu lalu laporannya itu adalah turun. Baik itu yang core ataupun yang umum. Dari 4% menjadi 3,4%, kemudian dari 5,1% menjadi 4,5%. Artinya ini potensi untuk bearish untuk sterling. Kemudian yang berikutnya adalah euro.
Euro juga menurut saya potensi untuk dilirik sebagai mata uang yang bisa di-sell terhadap US dollar. Apalah dasar-dasarnya sama, ya. Laporan minggu lalu untuk inflasi Eropa juga turun, ya, 2,8 menjadi 2,6. Lalu yang berikutnya adalah dolar Kanada. Menurut saya dolar Kanada juga bisa dipertimbangkan karena CPI-nya juga kembali mengalami penurunan, ya, dari 2,9 menjadi 2,8%. Nah, itu tiga hot currency yang jika ingin disandingkan dengan US dollar, menurut saya bisa coba dilirik untuk dimanfaatkan. Ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah so-so, tapi ada sedikit kecenderungan, yaitu buy di Japanese yen. Ya, tapi untuk strongly confident itu tidak seconfident yang tiga tadi. Nah, kenapa demikian? Kalau kita lihat ada sebuah anomali yang jarang sekali terjadi di Jepang, yaitu mereka menaikkan suku bunganya dari yang posisi minus menjadi plus sekarang. Ya, ini. Nah, cuma kenapa saya katakan tidak terlalu sangat confident? Karena beberapa data sebelumnya Jepang itu sebenarnya kurang begitu baik. Ya, jadi ada sedikit unsur tarik-menarik dari situasi sebelumnya ke situasi terakhir. Nah, tidak seperti yang saya katakan tadi untuk GBP, Euro, Kanada, ini kecenderungannya adalah beberapa kondisi terakhir menunjukkan memang tidak begitu bagus. Artinya konsekutif, ya, jadi tidak begitu bagusnya berurutan. Nah, kalau Jepang ini sedikit perimbangan, tapi kalau misalnya ini mau dimanfaatkan, saya kira juga bisa, tinggal disesuaikan dengan strategi-strategi masing-masing. Baik, ya. Pak, ini berdasarkan pantauan kami sih hari ini Euro USD maupun GBP USD, GBP sedang menguat, Euro juga sedang menguat. Lalu momentum untuk mengambil posisi buy US dollar against dua currency ini kira-kira di angka berapa, Pak? Ya, kalau kita lihat dari Euro USD, kenaikannya ada, tapi tidak terlalu besar, ya. Kalau menurut saya, kalau untuk Euro USD bisa mengambil di resisten 1.083, ya, 1.0834. Kemudian kalau untuk sterling, bentar. Untuk sterling bisa di 1.2636. Ya, kemudian untuk Kanada tadi adalah bisa di consider untuk di angka 1.3572. 1.3572. Itu semua adalah titik support, ya. Jika ingin dimanfaatkan untuk beberapa mata uang yang kita sebutkan tadi. Ya. Dengan catatan perlu mencermati data by data tetap, ya, Pak, ya, sepanjang pekan ini paling tidak, ya, Pak? Saya kira nggak perlu kecuali sterling. Kecuali sterling, ya. Ya, kenapa? Karena sterling di hari apa itu saya lupa, itu ada laporan GDP-nya. Ya, tapi saya bilang tadi untuk minggu ini karena tidak terlalu banyak rambu, mungkin bisa dimanfaatkan based on technical analysis, saya kira bisa jalan. Ya, jadi tinggal disesuaikan saja. Kita sudah memiliki arah, kemudian titik supportnya di mana dengan masing-masing kebiasaan mitra bisnis yang menjalankan secara teknikal silakan disesuaikan. Nah, kenapa kita bisa ambil beberapa mata uang terutama sterling dengan euro? Ini juga ada sedikit yang hot issue, ya, yang terjadi di Rusia, serangan teroris itu. Nah, ini kan memang skalanya masih skala terorisme. Tapi kalau misalnya penyidikan dari Rusia ini berkembang menjadi isu yang terkait dengan negara, misalnya dalam hal ini Ukraina ada terlibat, atau misalnya pihak Eropa Barat ada terlibat, saya kira ini bisa menjadi lebih ramai, eskalasinya lebih tinggi, dan tentunya
sangat tidak rekomen untuk memegang atau holding mata uang Eropa. Saya pikir itu juga salah satu landasan confidence saya mensuggest dua mata uang ini. Oke. Bukankah sudah ada pernyataan yang mengaku bertanggung jawab, yaitu kelompok ISIS, Pak, dalam serangan di Rusia itu, Pak? Betul. Cuma kan hal seperti ini kan memang sering terjadi. Siapa yang menyerang, siapa yang mengaku kan begitu kan. Saya pikir intelijen Rusia tetap bekerja, maka kita pantau terus. Nah, kita sebagai trader yang terkait dengan hal ini ya menjauh saja dari negara terkait kan. Nah, ditambah tadi saya katakan bukan sekedar itu. Kondisi laporan ekonomi baik itu Eropa maupun di Inggris itu juga tidak begitu baik. Artinya kalau misalnya ini benar semakin hot di Eropa ditambah data kurang baik, nah bukankah ini menjadi clock? Untuk kita lebih confident gitu loh. Oke. Terakhir Pak, untuk emas sendiri gimana Bapak melihatnya Pak? Ya, untuk emas sama kalau menurut saya coba sedikit kaitkan dengan masalah stabilitas yang ada di geopolitik. Geopolitik ya. Dan menurut saya masih ada potensi emas mungkin untuk naik. Iya. Artinya tidak akan terjadi trend down secara cepat walaupun harga relatif tinggi. Tapi sekali lagi ya, seperti biasa yang saya sering sarankan dalam situasi seperti ini, jangan action di gold itu adalah pada saat harga berjalan. Lebih baik adalah menggunakan limit order. Ya misalnya kita mau buy, saya lebih condong buy ya. Misalnya kita mau buy, tempatkan harga permintaan itu adalah pergerakan sekitar $20 per troy ounce ya, yang sering disebut orang dengan 200 pip. Low itu melakukan action buy, biasanya kemungkinannya saya pikir akan punya potensi untuk bisa make money dalam jangka pendek. Oke. Baik, kalau begitu Pak Rioli, terima kasih Pak atas informasi berharga yang telah Bapak berikan. Sukses terus untuk Pak Rioli dan investasi Bapak ke depan tentunya ya Pak. Iya, sama-sama Pak. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.